Ayo kawan semua, biasakan cuci tangan, pakai masker dan juga jaga jarak. Pakai masker dan juga jaga jarak. Hindari kerumunan, selalu cuci tangan sebelum makan dan juga setelahnya. Saat keluar rumah ataupun pegang barang, jangan lupa maskermu, tutup hidung dan mulut, bersin dan juga batuk, jangan sembarangan. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar seperti mana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak Febri. Jadi sebelum kita memulai Nasional kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Pada Ayu, Ibu persilakan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Para anak silakan. Alvisa, Ayu Adelia, hadir. Arsandi, Hadir. Dioriza, Hadir. Fajar, Hadir. Ibrahim Mangsa. Udah hadir ya? Hadir. Ada surat keterangan? Ada El. Tidak ada keterangan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ibrahim, Diana, Rita, hadir. Febrian, Hadir. Raihan, Hadir, Bu. Muriel, hadir. Rahma, hadir. Rana, Rika, hadir. Tegar, Hadir. diperhatikan di laci kamu itu dilihat, diraba-raba ada sesuatu di dalam situ. Nah, kalau ada sampah-sampah silahkan dibuang di kotak sampah. Sudah. Baju tolong dirapikan, yang bajunya masih kusut-kusut, nah biar dan tegak tertib. Agar kita memulai hari ini dengan ceria. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kedudukan dan peran pemerintah. Ada yang bisa? Coba Jaliana. Masih ingat tak pelajaran minggu kemarin? Infrastruktur politik ada presiden, kemudian siapa lagi man? Ada DPR, bukan DPRD ya, ada MPR, DPR, kemudian ada BPK. Itu yang termasuk dalam lembaga negara Indonesia itu adalah termasuk dalam infrastruktur politik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang otonomi desentralisasi atau otonomi daerah. Nah, nanti kalian akan menonton sebuah video. Setelah kalian melihat video itu, kalian nanti akan menganalisis apa yang ada di dalam video. Nanti kalian akan explore, kalian cari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian temukan. Setelah itu nanti kalian bisa berkelompok
sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi di grup WA kemarin. Paham ya? Jadi silakan duduk dulu per kelompok, nanti baru videonya ibu bagi apa bu. Silakan duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Perhatikan semua di depan. Nanti kalian lihat di situ. Oh, ini LKPD. Nanti di LKPD kalian lihat tugasnya. Otonomi daerah kini genap 22 tahun. Banyak hal yang terjadi selama 2 dasawarsa ini. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Semua menjadi bekal pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Banda Aceh membangun kota cerdas dengan pendekatan kearifan lokal. Islamic Smart City pertama di Indonesia bahkan di dunia. Kota Pontianak melayani semua kebutuhan warga dan wisatawan dengan satu aplikasi bernama Gensia. Pelayanan meliputi kuliner, wisata, acara, harga pangan, hingga melaporkan keluhan. Pendapatan pajak bisa dipantau secara online dan langsung. Kota Ambon meningkatkan PAD dengan teknologi melalui pajak daerah online. Selain itu, banyak kisah sukses dari daerah lainnya. Perjuangan masih belum selesai. Banyak daerah yang butuh dukungan dan kontribusi kita. Otonomi daerah masih akan terus berbenah dan Video tadi kan sudah di atau kalau itu boleh dibuka itu di apa di YouTube di link. Ah, nah sudah. Kalau yang lebih jelas ya. Nah, di tulis nanti apa ini yang kemarin di nah itu nanti cari lagi. Presiden Soeharto mengusir karena tekanan mahasiswa yang berdemo. Sampai dengan 2004, terbentuk daerah otonomi baru atau disingkat dengan DOB sebanyak 7 provinsi, 115 kota, dan 26 kabupaten. Pola pemerintahan yang berubah dari sentral menjadi otonomi. Semua daerah memiliki keleluasaan untuk membangun daerahnya sendiri. Kabupaten Jembara mampu menjadi daerah yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Kabupaten Banyuasin adalah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui aplikasi. Selain itu, banyak kisah sukses daerah lainnya, tapi perjuangan masih belum selesai. Banyak daerah yang butuh dan kontribusi kita. Otonomi daerah terus berbenah menjadi lebih baik. Di sini kami akan menjelaskan atau menjawab dari 4 pertanyaan yang sangat mendasar dari hasil presentasi yang sudah ditonton oleh kita semua. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan otonomi daerah. Kelebihan otonomi daerah adalah yang pertama, prioritas pembangunan lebih baik sehingga lebih tepat sasaran. Karena jika dilakukan oleh otonomi pusat, maka akan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, pembangunan daerah lebih maju. Yang ketiga, mengatur pengelolaan sendiri. Yang keempat, kerjasama lebih terjalin. Yang kelima, mudah menyesuaikan kebutuhan. Kekurangannya yaitu 1. Pertentangan peraturan. Banyak sekali terjadinya pertentangan peraturan sehingga membuat kita menjadi terpecah-pecah. Yang kedua, pengawasan antar daerah. Yang ketiga, rentan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertanyaan yang kedua, apa kedudukan dan peran pemerintah pusat? Peran dan mengatur daerah di bawah naungan pemerintah pusat. Yang kedua, peran pemerintah daerah adalah sebagai komponen yang melaksanakan otonomi daerah. Dan yang terakhir, pertanyaan yang keempat, membandingkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini adalah telah terselenggara cukup baik pada beberapa daerah otonom. Otonomi daerah dapat menjadikan rakyat semakin sejahtera, daerah otonom semakin berkembang, serta memunculkan ciri khas tersendiri di setiap daerah. Dan yang belum kami bahas adalah pengertian dari otonomi daerah.
Otonomi daerah ini adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Kami akan membuka waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Dipersilakan. Silakan teman-temannya. Ada yang teman-teman. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kami akan menutup presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Ya, bagus sekali dari penampilan dari kelompok 2, kelompok 1, karena waktu kita mungkin tidak mencukupi untuk tampil semua, jadi itu cukup diwakilkan nanti dengan kelompok. Sekarang kita akan menyimpulkan hasil pekerjaan kita hari ini. Jadi tadi sudah kalian dengarkan presentasi dari teman-teman, kemudian dari video. Jadi kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama tadi siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Silakan. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu kita mengetahui tentang pengertian otonomi daerah, kelebihan dan kekurangan dari otonomi daerah, kedudukan. bisa disebutkan kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihan dari otonomi daerah itu sendiri adalah yaitu 1. Prioritas pembangunan, 2. Pembangunan daerah lebih maju, 3. Mengatur pengelolaan sendiri, 4. Kerjasama lebih terjalin, dan yang terakhir itu mudah menyesuaikan kebutuhan. Sedangkan kekurangan dari otonomi daerah itu sendiri yaitu pertentangan peraturan, pengawasan yang lemah, kesenjangan antar daerah, dan rentan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, bagus sekali jawaban dari. Jadi yang lain ada yang menambahkan kesimpulannya hari ini? Coba, ayo ditambahkan kesimpulannya. Baiklah, kesimpulannya teman pada siang hari ini kita akan mengetahui peranan-peranan penting dari pemerintah pusat, kedudukannya, dan membandingkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini. Baiklah, peranan dan kedudukan pemerintah pusat sendiri yaitu adalah mengayomi dan mengatur secara administratif sistem pemerintah dan atas persetujuan pemerintah pusat. Yang kedua, kedudukan peran pemerintah daerah. Kedudukannya yaitu mengatur daerah di bawah naungan pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah sendiri adalah sebagai komponen yang melaksanakan otonomi daerah. Dan yang ketiga, kita bisa membandingkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini dengan sangat detail. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah terselenggara dengan cukup baik pada beberapa daerah otonom. Otonomi daerah dapat menjadikan rakyat semakin sejahtera, daerah otonom sehingga berkembang serta memunculkan ciri khas tersendiri di setiap daerah. Sekian, terima kasih. Untuk pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Bagaimana perasaan kalian? Setelah kita belajar, lebih baik. Sehat. Nanti karena waktu kita tidak mencukupi untuk post test nanti ibu kirimkan lewat WA ya. Jadi tadi sudah maju 2 kelompok, ibu kasih kelompok yang terbaik, ibu pilih. Coba nanti kelompok 1. Jadi pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan istirahat, jajannya jangan buang sampah sembarangan. Punya meja dan kursi dikembalikan.